semua unsur hara yang terkandung atau yang kita kasih itu akan terserap maksimal seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SCP Tani. Kang Jang. Sini dulu. Aduh. Ya kumaha tuh mau. Ini nih SCP Tani nih pingin ada yang tahu nih. Aduh, tentang perawatan cengkek ini. Oh, bukan cengkek ya, cabe. Gimana mau? Ya, ini mau tanya-tanya, Bang. Biasa. Gimana? Kalau misalkan kita lihatnya dari kejadian kemarin-kemarin ya. Iya. Makanya kita sekarang begitu airnya surut langsung melakukan pengecekan pH dulu sebelum kita melakukan pengocoran. Yeah. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dan hasilnya bagus, makanya kita bisa lakukan pemupukan. Kalau misalkan hasilnya kurang memuaskan, makanya kita harus berikan treatment seperti melakukan pengocoran trichoderma seperti yang video-video sebelumnya, seperti itu loh, Bang. Nah, sebelumnya kita mengkalibrasi terlebih dahulu ya. Kalibrasi melakukan di angka 7 dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah pas di angka 7, kita bisa menggunakan alat seperti ini ya. Nah, berhubung kemarin-kemarin ini lahan kita terendam, otomatis yang namanya air hujan itu cenderung asam ya. Asam, makanya kita lakukan pengecekan apakah berpengaruh terhadap tanamannya atau tidak, seperti itu. Oke, mari kita lihat saja di sini. Oke, kita tancapkan. Kalau misalkan angkanya di atas 6 sampai 7 atau di bawah 6, berarti itu beda hasilnya. Kalau misalkan dari 6 sampai 7 berarti dia netral. Kalau misalkan dari 6 ke bawah berarti dia asam sifatnya ya. Nah, seperti itu. Oke, ini di angka berapa, Bang? Apa belum? Belum, sebentar lagi. Kalau misalkan kita lihat ada pergerakan dari jarumnya ya. Kita lihat 6,1 ya. Belum. Sebenarnya ada sih tabel yang menunjukkan ketika pH meter ini menunjukkan ke angka 3 atau seterusnya ya, sampai basah. Hal apa sih atau jenis pupuk unsur hara apa sih yang bisa terserap sama keadaan di angka-angka tersebut. Seperti kalau misalkan di angka 6 sampai 7, di pasnya itu 6,5 ya. Bagusnya 6,5 itu semua unsur hara yang terkandung atau yang kita kasih itu akan terserap maksimal seperti nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, seperti itulah. Cuman ada beberapa faktor yang bisa terserap sama tanamannya, seperti itu loh, Bang. Kalau misalkan dari 6 sampai 7, nitrogen, fosfat, dan kalium bisa terserap. Kalau misalkan dari 6 ke bawah, sebahagian seperti fosfat sama kalium tidak bisa terserap maksimal, seperti itu loh, Bang. Nah, seperti itu fungsi dari pH. Nah, kita coba lihat di sini. Hasilnya itu 6,4 ya. Nah, alhamdulillah setelah kemarin biarpun tergenang air, alhamdulillah ini pH-nya netral ya. Alhamdulillah. Berarti ini mungkin tidak akan terlalu berdampak buruk pada tanamannya. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin kita sekarang sedang melakukan penambahan parit yang tadi saya katakan, makanya ini berusaha airnya supaya lebih rendah lagi. Yang namanya air otomatis dari atas turun ya. Nah, yang awalnya dari sini basah, mudah-mudahan bisa turun ya. Yang namanya air pasti turun. Iya, benar. Yang ujung-ujungnya bisa mengurangi kelembapan, seperti itu loh, Bang. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan tadi pH-nya di angka yang sebelah ini, coba lihat 6,4 ya, 6,5. Nah, seperti inilah ya. Tapi beda kalau sama yang ini. Coba lihat, coba. Oh, ini bedengan yang satu ya. Kita coba di bedengan yang satunya lagi, guys. Nah, alhamdulillah bisa kita lihat sama ya. 6,4 guys, bedengan kedua juga sama.
Nah, alhamdulillah tuh. Oh ya. Nah, ya. Coba kita lihat yang ujung, Bang. Ada beberapa hal yang harus saya katakan ketika kita lahan kita tergenang air seperti ini yang bakalan mengakibatkan pH otomatis bakalan drop ya. Tapi kita lihat di sini pH kita alhamdulillah tuh alatnya menunjukkan 6,5. Berarti kita di sini hanya fokus untuk membuang air, karena bagaimanapun akar ini otomatis nih akar jangan sampai terendam air genangan ini ya. Karena apa? Dia itu akan busuk. Yang namanya akar itu ketika kalau misalkan terendam air pasti akan busuk ya. Seperti itu, Bang. Nah, ini alhamdulillah 6,5. Nah, kalau yang ini beda, Bang. No. Yang ini bener yang ini drop ya, Bang ya? Ya, kalau yang ini 5,8 ya. Berarti kita harus melakukan penambahan unsur hara seperti kalsium. Kalsium kita harus sering tambahkan. Kalau misalkan ada kapur tohor nggak apa-apa, kapur doromit lebih baik, kapur bangunan juga bisa. Kapur bangunan juga bisa, seperti itulah. Berarti yang dibutuhkannya itu panas? Bukan panas. Yang namanya unsur hara kalsium itu mempunyai sifatnya basa ya. Nah, basa. Kalau misalkan air hujan seperti ini, sifatnya itu asam. Yang namanya air hujan cenderung asam ya. Kalau di daerah kita asam, ketika asam bertemu basa, makanya kalau misalkan kita sudah makan obat, itu jangan kita langsung minum susu, Bang. Nah, imbasnya buat apalah, percuma kalau misalkan kita minum obat tapi kita setelah 1 menit atau 2 menit kita meminum susu yang efeknya jadi netral. Nah, makanya kita di sini yang kita lakukan di sini tuh bukannya apa-apa, tapi kita butuh pH netral ya. pH netral kita ambilnya di 6,5 sampai 7 atau 6 sampai 7. Nah, yang namanya di tanaman itu di tanah yang namanya pH pasnya di angka 6 sampai 7. Seperti itu. Kalau misalkan di bawah 6 itu sifatnya asam, ketika di atas 7 berarti sifatnya basa. Nah, seperti itu, Bang. Makanya ketika kalau misalkan kita menemukan sifat asam di tanah kita, makanya kita harus sering-sering melakukan pengocoran menggunakan seperti kalsium dan juga kapur dolomit, kapur tohor, apapun itu yang sifatnya kalsium. Nah, kalsium juga ada beberapa sifat kalsium, ada seperti kalsium karbonat, seperti ada kalsium nitrat. Nah, kalau misalkan kalsium nitrat itu tidak bisa menaikkan pH. Seperti itu, Bang. Nah, yang namanya yang bisa menaikkan pH itu seperti kalsium karbonat. Berarti bedengan ini kan tadi kurang pH ya, Bang ya. Berarti itu rendah. Akan dikasih kalsium plus trichoderma. Nah, yang namanya trichoderma ini juga buat penanggulangan hama atau jamur. Ketika akar tanaman terjadi seperti ini, tergenang. Oke. Mau nanya lagi nggak? Enggak, Bang, enggak. Kalau enggak. Oke, Bang, makasih ya. Ini ilmu-ilmunya kita bagikan kepada sahabat tani yang suka bertani ya, ataupun yang mau mulai bertani. Nah, sahabat SCP tadi ternyata seperti itulah untuk menanggulangi pH tanah yang kurang ya. Di sini sudah kita bagikan oleh narasumber kita yang ahlinya ya, bukan saya, tapi ahlinya yaitu di sana nih. Nih, ngopi dulu dong. Hangjangnya ngopi dulu. Oke, duluan ngopi nanti saya nyusul. Oke, sahabat SCP Tani, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.